Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga kabar adik-adik sehat semua ya. Sebelum memulai ibadah impa kita pada pagi hari ini, kita saat teduh dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai,
Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu kepadamu hendak beribadah dan memuji, memuliakan namamu. namamu. Pimpin kami Tuhan, berkatilah kami Tuhan dengan kuasa-Mu, agar pada ini menjadi berkat untuk kami semua. Berkatilah Kakak pelayan yang bertugas hari ini. hari ini. Pimpin kami semua dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan ibadah ini. Amin. Amin. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau, kalau mau. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau, kalau mau, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik, Salam. Apa kabarnya? Kakak berharap kita semuanya sehat dan tetap semangat untuk masuk dalam ibadah IMPA pada pagi hari ini. Dan kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Amsal 23 ayat 12. Ya, adik-adik udah siap? Dan pembacaan firman Tuhan dari Amsal ini akan dibacakan oleh ada teman kita, adik Tiur Esther Siombing. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dibacakan
oleh teman kita Adik Tiur dari Amsal 23 ayat 12. Adik-adik ada yang tahu Amsal ini isinya apa ya? Oh ya, ini Amsal ini berisi kata-kata bijak, perumpamaan, peribahasa, nasihat, dan lain-lain. Nah, Amsal ini adik-adik ditulis oleh siapa yang tahu? Ya, Raja Salomo. Dulu dikenal dengan nama Amsal Salomo. Tapi tulisan di kitab Salomo ini bukan seluruhnya ditulis, kitab Amsal ini bukan seluruhnya ditulis oleh Raja Salomo, tapi ada orang lain yang tidak disebutkan namanya. Ada satu ayat di Amsal juga yang menurut kakak sangat berkaitan sekali dengan Amsal ini. Sayang sekali loh adik-adik kalau kita nggak baca. Ya, kita buka ya Amsal 1 ayat 7. Kakak bacain ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, sekarang adik-adik, kalau adik-adik diminta tolong sama mama, ya, misalkan nih minta bantuan, mama bilang ke anaknya, misalnya namanya Fani. Nah, Fani kan sudah selesai bermain, setelah udah selesai makan, tapi mama lagi sibuk di dapur, ya. Terus mama bilang gini, Fani, tolong beresin mainannya, rapikan. Kalau sudah selesai ya, nanti yang tadi makan dicuci ya piringnya ya, soalnya mama lagi sibuk banget nih gitu. Nah, adik-adik, kalau seperti ini gimana adik-adik? Kita diam saja atau mau gak membantu mama? Atau misalnya nih ya, ada seorang mama juga minta tolong ke anaknya, namanya Alex, bantuin mama dong, nih mama banyak belanjaan ya, apalagi masa pandemi gini kan, ibu-ibu sekarang sibuk banget ya cari tambahan, lalu bantuin mama ya angkatin belanjaan gitu ya. Terus ada juga nih mama minta tolong ke anaknya namanya Betsy ya. Betsy sambil makan terus langsung pegang HP, makan pegang HP. Namanya bilang kalau mau makan jangan lupa berdoa dulu. Nah, HP-nya dilepasin dulu ya gitu. Terus diingetin lagi jangan lupa belajar, karena ya adik-adik kelas 6 sekarang juga udah mau PTS kan ya, udah mau pertengahan penilaian tengah semester. Jadi adik-adik jangan lupa belajar ya. Itu mama yang selalu ingetin, orang tua yang selalu ingetin. Apalagi anak-anak sekarang kan demam gadget ya, demam lihat BTS, K-pop ya, waktunya banyak tersita di situ, sehingga orang tua selalu mengingatkan, karena kalau kelamaan jadi adik-adik akan hilang konsentrasinya ya. Jadi mama-mama, papa-papa, orang tua kita juga harus punya hikmat mengingatkan mereka, karena hari-hari mereka itu harus diisi dengan hal-hal yang berguna, yang selalu diingatkan berdoa ya dengan firman Tuhan. Ada juga nih teman kita ya, misalkan loh adik-adik bertengkar Jojo sama Jeremy. Terus mamanya bilang, ayo minta maaf, ayo salaman, nah gitu. Terus bisa juga misalkan Andrew main ke rumahnya Joseph. Nah, mamanya Andrew, nanti kalau main jangan lupa ya salam mamanya, orang tuanya gitu ya. Jadi hormat, santun. Adik-adik, itu hanya contoh ya, tapi buat apa sih adik-adik? Karena selain mereka harus kita ajarkan seperti itu, sebagai orang tua
kan diwajibkan untuk mendidik anak. Ya, orang tua itu selain mengasuh, memelihara, ya juga mendidik. Itu tugas atau bagian dari orang tua. Jadi memang anak-anak harus mendengarkan, ya, karena kewajiban orang tua memang harus mendidik. Itu supaya apa sih adik-adik? Ya supaya kita punya kedisiplinan, hormat, santun, pintar, penuh hikmat. Tahu gak adik-adik, Raja Salomo itu terkenal sebagai apa? Terkenalnya di mana? Terkenal karena penuh kebijakan, ya. Dia sangat hormat, patuh sama bapaknya, Raja Daud. Tahu gak adik-adik, waktu ditanya Tuhan, dia meminta apa? Dia malah minta hikmat. Bukan umur panjang, bukan harta. Nah, makanya Tuhan memberikan hikmat yang lebih banyak dari siapapun yang pernah hidup. Malah Tuhan tambahkan kekayaan dan kemuliaan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Adik-adik ada yang mau gak seperti Raja Salomo? Nah, ya kan? Siapa yang gak mau menjadi Raja Salomo? Penuh hikmat, tapi juga kaya, ya, penuh kemuliaan, ya, bukan kaya harta ya, tapi dia penuh dengan kebijakan, ya. Dia juga orang yang sangat berhikmat. Ya, kalau kita baca ceritanya, ada ceritanya adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa baca nanti bagaimana Raja Salomo penuh hikmat dan bijaksana. Kita balik lagi ke Mazmur tadi 23 ayat 12. Ya, kenapa kita harus mendengarkan? Karena di ayat ini dikatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi, ketika kita dipanggil atau kita ditegur, kita memang harus mengarahkan perhatian kita kepada panggilan atau teguran orang tua untuk bisa, oh ya, suruh belajar, suruh berdoa, ya, melakukan tugas-tugas kita sebagai anak, sebagai pelajar, ya. Terus telinga kita yang dikasih, ya, kita sendingkan, kita dengar, ya, kita bukan hanya mendengar, tapi kita berespon, ya. Itu sebagai tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua, dan juga orang tua juga berkata penuh hikmat dan bijaksana. Yang kita dengar adalah kata-kata yang penuh yang positif. Jadi kalau ada olokan, ada cemooh, kita nggak perlu harus marah atau menimpali, ya, seperti itu adik-adik ya. Jadi adik-adik kesimpulannya, supaya apa ya, seperti itu ya, kita belajar mengenai hikmat dan bijaksana, kita belajar tentang Raja Salomo, ya, supaya adik-adik siap menghadapi segala tantangan nanti di depan, ya, supaya bisa memilah-milah mana yang baik dan yang jahat. Ya, adik-adik nanti di sekolah pasti ada tantangan, ya, ketika menghadapi ujian, ya, ulangan, ya. Terus di kehidupan adik-adik bersosial, bermain, berinteraksi dengan teman-teman. Harapan kita semua dan orang tua supaya adik-adik bisa bertumbuh dewasa dengan karakter yang kuat, ya, yang penuh hikmat, bijak dari Tuhan Yesus. Kemanapun adik-adik melangkah, jadi orang yang berhasil dan selalu disayang Tuhan. Demikian firman Tuhan buat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari kitab Amsal 23 ayat 12. Kami boleh belajar Tuhan mengenai hikmat dan bijaksana. Sebagai orang tua, ya Bapa, kiranya Tuhan berikan kepada kami kemampuan di mana kami sudah diberikan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan juga mendidik anak-anak. Berikan hikmat dan bijaksana Tuhan supaya kami dimampukan untuk melakukan ini semua. Bapa, sebagai anak-anak Tuhan, kiranya juga mereka boleh menjadi anak-anak yang santun, yang hormat, yang dengar-dengaran, dan selalu Tuhan taat kepada Tuhan, mendengarkan apa yang disampaikan, dinasihatkan oleh orang tua, dan mereka juga boleh takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk masa pandemi yang masih terus berlangsung sampai saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk segala penanganannya, ya Bapa. Kami berdoa untuk tim medis, para perawat dan dokter yang selalu siap Tuhan sebagai garda depan membantu para pasien COVID. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan yang ekstra. Berkati juga keluarga-keluarga mereka Tuhan, berikan kesehatan, Tuhan pelihara supaya keluarga mereka tetap mensupport mereka Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan juga untuk vaksin yang sudah ditemukan, kiranya ini boleh cepat terrealisasi dan boleh dirasakan manfaatnya Tuhan untuk seluruh masyarakat. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan juga untuk gereja kami, gereja GPIB Trinitas ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Teddy, Christian Masinambau beserta keluarga. Kiranya Tuhan berkati dan juga berkati Bapak Pendeta Teddy dalam pelayanannya. Berikan dia kesehatan Tuhan dan kekuatan. Dan kami berdoa untuk para presbiter dan para majelis yang senantiasa mempersiapkan pelayanannya Tuhan. Dan pada saat ini kami ibadah virtual, kiranya juga yang menolong para tim dari gereja kami yang selalu mempersiapkan multimedia supaya apa yang boleh disampaikan itu boleh dilakukan dengan baik dan hasilnya juga sangat menjadikan berkat bagi kami semua Tuhan, para jemaat yang mendengarkan. Bapak, kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang mungkin terdampak akibat COVID ini. Kiranya Tuhan juga boleh melawat, memberikan kekuatan supaya mereka tetap semangat dan juga berjuang ya Tuhan. Tuhan yang terus memelihara mereka ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sakit. Kiranya juga Engkau yang boleh memberikan jamahan kesembuhan secara total Tuhan. Mereka boleh yakin, percaya boleh bilur-bilur dari darah Kristus yang akan menyembuhkan mereka. Buat anak-anak juga Tuhan, IMPA senantiasa Tuhan mereka memiliki semangat dan kerinduan untuk mengikuti ibadah Tuhan walaupun tidak bertatap muka, tapi mereka boleh mau mendengarkan Tuhan ibadah setiap minggunya. Ya Bapa, inilah doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami senantiasa Tuhan kerinduan untuk mulai mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan, tetapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
kami datang kepadamu, hendak mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan untuk kehidupan kami, sehingga kami boleh membawa persembahan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, persembahan ini asalnya daripadamu, lewat orang tua kami. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini supaya menjadi berkat, kasih, keadilan di rumah-Mu yang kudus. Berkati para majelis yang mengolahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kehidupan kami. Haleluya. Amin. Dua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayo tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, diamalkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Dua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dirempatkan, putar ke belakang. Ayo tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dirempatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam susah, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Jadikanlah firman ini berkat bagi kami. Kakak layan, lindungi, berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh yang menyertai dan memberkati adik-adik dan kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Amin.